Seven, kembali lagi bersama aku Sri Fani di Seven Update, program yang siap menyajikan 7 fakta terbaru yang menjadi perbincangan di mana-mana. Seperti biasanya di sini kita bakal ngulik banyak hal, mulai dari kebijakan yang bikin heboh sampai cerita viral yang gak boleh kamu lewatin. Kalau gitu, pantau terus ya, karena setiap berita punya cerita unik tersendiri. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai perjalanan kita yang menduduki puncak trending topik minggu ini. BBB Cirebon naik 1000%. Sobat Seven, warga Cirebon lagi dibuat kaget berat nih. Pajak bumi dan bangunan naik drastis, ada yang ngaku sampai 1000%. Contohnya, tagihan yang dulunya 6 juta, sekarang jadi 60 juta rupiah. Keluhan pun muncak, warga ngancam mau demo kayak di Pati. Tapi Pemkot ngebantah kenaikan gak sampai segitu dan janji bakal ditinjau ulang. DPRD juga turun tangan, siap turunin tarif dasar PBB biar gak ngeberatkan. Jadi, walaupun sekarang warga masih puyeng, masih ada harapan kalau aturan ini bisa direvisi. Gimana nih Sobat Seven? Pajak yang harusnya buat pembangunan malah bikin warga keliyeng-keliyeng. Gimana Sobat Seven? Beban rakyat udah kerasa berat banget ya. Tapi ternyata ini baru satu dari sekian fakta yang bikin masyarakat geleng kepala. Yuk kita lanjut ke fakta selanjutnya. Demo Pati Jilid 2. Sobat Seven, warga Pati balik lagi dengan aksi baru nih. Setelah demo pertama yang berujung ricuh pada 13 Agustus, sekarang mereka gelar demo Jilid 2. Bedanya, demo kali ini bukan turun ke jalan bawa orasi ya Sobat Seven. Tapi warga ramai-ramai mau kirim surat ke KPK. Surat itu isinya desakan agar Bupati Sudewo diperiksa terkait dugaan kasus suap proyek di DJKA. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, bilang 1 orang 1 surat. Titik kumpul di alun-alun Pati, lalu jalan bareng ke kantor pos. Diperkirakan ribuan orang akan ikut. Botak juga ngingetin kalau KPK nggak nanggapin warga siap amarah ke gedung KPK Jakarta pada awal September. Situasi Pati memang bikin deg-degan ya Sobat Seven. Tapi tenang, kita masih punya fakta lain yang lebih seru buat dibahas. Yuk lanjut lagi di fakta selanjutnya. Gaji DPR yang fantastis. Sobat Seven, berita kali ini bikin masyarakat melongo. Gaji DPR RI kabarnya fantastis banget, sehari bisa 3 juta rupiah dan dalam sebulan tumbuh sampai 100 juta lebih. Bandingin aja sama upah rakyat biasa yang masih berjuang di angka UMK 1 sampai 2 jutaan per bulan. Jelas netizen pada geram dan nanya kerjaan sehari-hari sebanyak apa sih sampai bayarnya segitu gede. Komentar pedas pun bermunculan, ada yang bilang gaji tinggi nggak sebanding sama kinerja yang ditunjukin. Tapi ada juga yang dianggap itu wajar karena tugas DPR katanya berat dan penuh tanggung jawab. Gimana nih Sobat Seven? Menurut kamu gaji DPR itu layak atau kebesaran? Kerjaan sehari-hari apa aja sih sampai bayarannya bisa segitu gede? Pertanyaan ini masih jadi bahan perdebatan panas Sobat Seven. Tapi kita simpan dulu, karena masih ada fakta lain yang gak kalah bikin heboh.
Yuk langsung aja ke fakta berikutnya. Ari Lasso nggak dapat royalti. Sobat Seven, dunia musisi lagi heboh banget nih soal curhatan musisi legendaris Ari Lasso. Dia ngaku selama berkarya nggak pernah benar-benar ngerasain uang royalti dari lagu-lagu yang diputar di mana-mana. Padahal lagu Ari Lasso diputar terus di radio, di TV, sampai di kafe-kafe. Tapi uang hasil putarannya nggak pernah sampai ke tangan beliau. Ini jadi tambahan bukti kalau sistem royalti musik di Indonesia masih jauh dari kata adil. Kalau seorang Ari Lasso aja susah dapat haknya, gimana nasib musisi muda yang baru mulai berkarya ya Sobat Seven? Gimana nih Sobat Seven? Mestinya musisi itu nggak cuma dapat apresiasi, tapi juga hak ekonomi yang layak. Padahal lagu-lagu beliau masih diputar di mana-mana, tapi nggak nyampe ke kantong sang musisi. Kasian banget ya Sobat Seven. Nah, sebelum kita makin panas bahas dunia musik, mending kita pindah dulu ke fakta selanjutnya. Winda Basudara jadi pembina upacara. Sobat Seven, upacara 17 Agustus 2025 di Jakarta benar-benar beda dari biasanya. Bukan pejabat atau jenderal, tapi seorang YouTuber Winda Basudara yang dipercaya jadi pembina upacara. Bayangin aja, seorang gamers yang biasanya nemenin kita di depan layar sekarang berdiri di mimbar upacara ngasih amanat kebangsaan. Suasananya pun berubah, banyak anak muda datang khusus buat lihat idolanya, sampai ada yang nganggap upacara jadi kerasa lebih hidup. Netizen ramai ngasih komentar positif, katanya ini bukti kalau figur konten kreator juga punya pengaruh kuat dan bisa jadi inspirasi buat generasi sekarang. Jadi nggak selalu tentang main game aja ya, tapi bisa juga nginginin rasa nasionalisme. Gimana Sobat Seven? Bukan cuma ngasih hiburan di dunia maya, tapi juga jadi teladan di dunia nyata. Dari ngegame sampai jadi pembina upacara 17 Agustus. Ini benar-benar nggak terduga ya Sobat Seven. Unik dan bikin kagum. Tapi jangan berhenti di sini dulu ya. Masih ada teknologi canggih yang bakal kita bahas. Yuk lanjut ke fakta selanjutnya. Anti-gravity A1 drone. Sobat Seven, buat kamu yang suka teknologi canggih, ada satu inovasi yang lagi ramai banget dibicarain, yakni anti-gravity A1 drone. Sesuai namanya, drone ini kayak melawan gravitasi, bisa ngambang stabil tanpa takut oleng kena angin. Dibekali kamera 360 derajat, hasil gambar dan video jadi lebih luas dan keren banget. Banyak konten kreator dan traveler yang ngiler pingin coba karena angle yang dihasilin gak bisa dapat dari peralatan biasa. Apalagi fiturnya ngebuat video tetap stabil walau gerakan drone agak ekstrim. Memang sih harganya belum ramah di kantong semua orang, tapi fiturnya bikin banyak orang anggap drone ini sebagai loncatan teknologi baru. Gimana Sobat Seven? Kalau udah pegang drone kayak gini, rasanya bisa jadi sinematografer dadakan. Teknologi yang satu ini benar-benar masa depan banget ya Sobat Seven.
seakan kita lagi hidup di film sci-fi. Canggihnya bikin gak nyangka. Tapi tenang, masih ada fakta lain yang justru bikin kontroversi besar. Yuk kita lanjut ke fakta terakhir. Sri Mulyani sebut guru beban negara. Sobat Seven, pernyataan Menkeu Sri Mulyani lagi-lagi bikin heboh dunia maya. Dalam sebuah acara, beliau menyebut bahwa gaji dan tunjangan profesi guru jumlahnya cukup besar dan kadang dianggap sebagai beban anggaran negara. Komentar ini langsung menuai reaksi keras dari warganet. Banyak yang anggap ucapan itu nggak pantas karena tanpa guru nggak bakal ada generasi cerdas yang mengisi bangsa ini. Di sisi lain, ada juga yang coba memahami kalau maksudnya adalah pengelolaan anggaran perlu lebih efektif. Tapi tetap aja, cara penyampaiannya bikin guru dan masyarakat merasa tidak dihargai. Gimana Sobat Seven? Guru harusnya kan dipandang sebagai investasi bangsa, bukan malah dibilang beban. Ucapan ini jelas bikin hati banyak orang tersentil. Apalagi profesi guru dianggap pahlawan tanpa tanda jasa selama ini. Nah, Sobat Seven, itu tadi rangkaian fakta yang udah kita kupas bareng. Semoga bisa jadi bahan renungan buat kita semua ya. Nah, Sobat Seven, itu tadi 7 fakta yang lagi ramai banget diomongin minggu ini. Dari PBB Cirebon yang naik 1000%, demo Pati yang teralihkan, sampai drone canggih, dan omongan Sri Mulyani yang jadi perbincangan. Jadi, kalau kamu punya opini, tulis di kolom komentar biar kita bisa ngobrol bareng ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian di channel Seven Update. See you, bye-bye.